Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kita bersama-sama akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, saya ingin bertanya, siapa sih yang tidak kenal dengan Isaac Newton? Nah, ilmuwan asal Inggris ini terkenal dengan kisah uniknya bersama apel. Nah, saat duduk di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, mengetahui hal tersebut, Newton tidak hanya menganggap apel itu sudah hampir busuk sehingga jatuh dari pohon. Nah, namun Newton itu malah berpikir mempunyai pertanyaan yang sangat besar, yaitu mengapa apel jatuhnya ke bawah kok nggak ke atas gitu. Nah, berpijak dari pertanyaannya tersebut, Newton akhirnya berhasil menemukan suatu besaran yang disebut gaya gravitasi. Ya, ternyata setelah eksperimen lama, Newton berhasil menemukan bahwa hal yang menyebabkan apel jatuh ke bawah adalah gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Nah, dalam kasus hal yang dialami oleh Newton bersama apelnya yang unik ini, di manakah peran fisikanya? Nah, pada hakikatnya, Newton telah menerapkan hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap, di mana sikap Newton yang selalu ingin tahu, selalu berpikir kreatif, selalu jujur. Nah, kemudian apa sih hakikat fisika itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari hakikat fisika dan prosedur ilmiah, dan nanti akan ditambah dengan keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, nah, 4 topik besar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 4, yaitu yang pertama yaitu apa sih hakikat ilmu fisika itu, yang kedua metode ilmiah, yang ketiga keselamatan kerja di laboratorium, yang keempat peran fisika dalam kehidupan. Nah, hakikat ilmu fisika. Nah, sebelum kita mempelajarinya yang lebih jauh atau yang kita mendalam, kita harus tahu fisika itu apa sih. Nah, dulu adik-adik pernah mempelajari fisika di SMP, ikut di dalam salah satu mata pelajaran yaitu IPA. Nah, di IPA kan ada fisika, biologi, dan kimia. Nah, fisika itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari atau membahas tentang kejadian fisik dalam ruang lingkup dan waktu. Nah, fisika juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari yang nanti akan kita bahas di slide terakhir. Nah, kita akan membahas tentang hakikat ilmu fisika. Apa sih hakikat ilmu fisika itu? Hakikat ilmu fisika dibagi menjadi 3 pokok topik besar, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Fisika sebagai produk atau kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam, dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, dan teori. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, kenapa bisa fisika sebagai produk bisa disebut sebagai produk? Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia itu pasti butuh interaksi baik sesama manusia maupun manusia dengan alam. Nah, seluruh interaksi tersebut memunculkan suatu keingintahuan baik tentang alam maupun gejala fisik atau gejala alam lainnya. Nah, keingintahuan itu bisa terpecahkan jika ada sebuah penelitian atau eksperimen. Nah, dari berbagai penelitian itulah muncul berbagai teori atau dokumentasi kegiatan. Lah, teori-teori inilah berupa fakta, konsep, prinsip. Nah, itu dikumpulkan, disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan. Lah, inilah yang disebut produknya. Nah, jadinya fisika sebagai produk itu isinya produknya itu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, misalnya hukum Newton tadi, hukum gaya gravitasi, seperti itu. Selanjutnya, fisika sebagai proses.
Nah, atau biasa orang-orang atau ilmuwan bilang kalau fisika sebagai proses itu atau cara untuk menyelidiki segala sesuatu, atau bahasa Inggrisnya a way of investigating. Nah, gambaran umum dari fisika sebagai proses adalah yaitu proses yang memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan atau penelitian yang dilakukan para ilmuwan untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan. Nah, seperti ini misalnya gambaran umumnya yaitu bagaimana cara ilmuwan itu bekerja, seperti Newton tadi bekerja, yaitu dalam kegiatan ilmiah. Jadinya Newton itu mengumpulkan data, melakukan menguji hipotesis. Nah, itu akhirnya sampai menemukan bahwa apel itu jatuh dari pohonnya itu akibat gaya gravitasi. Nah, itulah proses untuk mencapai hasilnya itu disebut fisika sebagai proses. Nah, itulah. Selanjutnya yaitu fisika sebagai sikap, yaitu kegiatan pemikiran para ilmuwan fisika yang dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan dari suatu fenomena alam. Ya, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya Newton itu tidak hanya berpikir bahwa apel itu jatuh karena busuk saja. Ternyata ada hal lain di baliknya. Lah, sikap pemikiran ini atau ide-ide kreatif, nah itulah yang disebut sikap fisika. Nah, apakah bisa dimengerti? Jika kurang bisa dimengerti, bisa dibaca lagi PPT-nya atau bisa dilihat di LKS-nya. Adik-adik sudah punya LKS kan? Nah, itu bisa dibaca atau bisa ditanyakan ke nomor WA saya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang metode ilmiah dan prosedur ilmiah. Nah, apa sih metode ilmiah atau prosedur ilmiah itu? Metode ilmiah atau biasa disebut scientific method, nah itu merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, ilmuwan itu melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Nah, dari prediksi atau uji coba yang dilakukan ilmuwan, nah ini langkah-langkahnya nanti akan kita jelaskan. Nah, itu nanti ilmuwan itu mempunyai ilmuwan itu untuk mencapai tujuannya, nah itu harus menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, kira-kira ada masalah apa sih dalam kehidupan ini yang menjadi tantangan bagi umat manusia. Nah, kemudian selanjutnya merumuskan masalah. Kira-kira dari identifikasi masalah yang banyak tadi bisa dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah yang nanti akan diteliti lebih lanjut. Kemudian merumuskan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah itu. Misalnya kita mempunyai masalah, misalnya Newton tadi ada apel jatuh, itu merupakan sebuah masalah. Nah, kita hipotesisnya kira-kira ada apa sih di baliknya? Mungkin ada gaya magnet yang menarik apel tersebut sehingga apelnya bisa jatuh ke arah bawah. Nah, itu mungkin hipotesisnya seperti itu. Jadinya seperti jawaban sementara dari masalah tersebut. Kemudian melakukan eksperimen atau uji coba, kemudian menganalisis data, yaitu dari hasil eksperimen yang sudah didapatkan, ilmuwan tersebut menganalisis data-datanya, kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan dari jawaban dari masalah tersebut. Jadinya isi dari kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Seperti itu. Nah, selanjutnya topik yang ketiga yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, seorang ilmuwan atau fisikawan itu adik-adik nanti ketika besok sudah COVID-nya sudah, mungkin akan belajar lagi di sekolah. Nah, itu kan besok akan bermain di laboratorium. Nah, di laboratorium nanti itu adik-adik harus tahu aturan atau tata tertib yang ada di laboratorium supaya adik-adik tetap selamat dalam bekerja di laboratorium dan tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, kira-kira bahaya apa saja sih yang ada di laboratorium?
Nah, ini salah satunya, ada beberapa jenis bahaya yang paling sering kejadian di laboratorium. Yang pertama yaitu kebakaran. Tentu kalau terjadi kebakaran tentu ada api toh. Nah, itu bisa. Yang kedua yaitu ledakan dari zat-zat kimia, itu bisa ketika keracunan. Karena soalnya di laboratorium kan banyak zat-zat kimia berbahaya lah. Bila kita lalai atau praktikannya tuh tidak tahu aturannya, maka bisa saja zat tersebut mempengaruhi indera pernafasan kita, indera penciuman kita, sehingga bisa menyebabkan keracunan. Yang keempat yaitu bisa iritasi atau luka atau sengatan listrik. Nah, oleh karena itu adik-adik semua harus tahu aturan-aturan apa yang ada di laboratorium. Nah, ini ada beberapa aturan, ini hanya gambaran umum saja. Untuk lengkapnya bisa adik-adik baca di LKS. Nah, ini kalau aturan umumnya yang pertama yaitu siswa itu harus masuk dengan seizin guru. Apabila adik-adik mau masuk ke laboratorium harus izin terlebih dahulu dengan gurunya. Yang kedua, harus membaca buku petunjuk praktikum. Jadi adik-adik itu harus membaca terlebih dahulu petunjuk praktikum yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu setelah melakukan percobaan kembalikan alat seperti semula. Jadi adik-adik setelah melakukan percobaan itu dikembalikan semua alatnya pada tempatnya seperti yang tadi. Terus yang keempat yaitu pastikan semua alat pada keadaan. Nah, sebelum meninggalkan laboratorium dipastikan dulu bahwa alat-alat tadi sudah berada pada di tempatnya dan dalam keadaan aman, misalnya menghidupkan alat-alat yang mengandung listrik seperti power supply, yaitu harus keadaan mati baru kita boleh meninggalkan laboratorium. Nah, seperti itu. Terus aturan keselamatan terhadap listrik. Lah, ini yang biasanya paling sering itu di dalam laboratorium fisika. Nanti kalau adik-adik sudah masuk sekolah, nanti adik-adik akan memasuki lab fisika. Lah, hubungan lab fisika itu pasti ada hubungannya dengan listrik. Nah, karena hubungannya dengan listrik, sebelum adik-adik melakukan percobaan itu pastikan dulu bahwa tangannya itu adik-adik atau meja yang digunakan untuk praktikum itu dalam keadaan kering supaya tidak kesetrum. Terus yang kedua, pastikan juga keadaan listrik terputus apabila melakukan penyetelan rangkaian listrik. Nah, itu bila adik-adik eksperimen dengan rangkaian listrik. Dan juga jangan menggunakan steker berlebihan. Dan ditambah juga dalam keadaan pandemi seperti ini harus ditambah juga jika adik-adik kemanapun, tidak hanya ke laboratorium, kemanapun harus menggunakan masker supaya bisa menekan angka korban dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kita memasuki topik besar yang terakhir yaitu peran fisika dalam kehidupan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, banyak sekali peranan fisika dalam kehidupan kita yang dapat kita pelajari atau dapat kita temukan. Yang pertama, misalnya dalam bidang transportasi, yaitu penemuan motor listrik, penemuan lift, penggunaan konsep-konsep fisika pada pembuatan alat transportasi seperti mobil, kapal, di udara juga ada pesawat. Nah, itu semua menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nanti adik-adik kalau sudah gede ingin menjadi pilot, nah itu nanti adik-adik akan mempelajari, ternyata fisika tuh adik-adik baru tahu bahwa fisika tuh ternyata ada di mana-mana. Cuman kita kadang-kadang tidak menyadarinya aja. Nah, baik di bidang industri seperti teknologi digital, komputer, layar monitor, itu membuatnya juga menggunakan konsep-konsep fisika. Terus bidang telekomunikasi menggunakan telepon, telegraf, faxmail, internet, handphone, smartphone yang adik-adik gunakan, nah itu menggunakan itu. Terus bidang teknologi, penemuan bahan semikonduktor, terus peralatan optik seperti kamera, itu penemuan mesin-mesin industri, penemuan AC, semua menggunakan konsep-konsep dalam fisika. Bidang kedokteran itu tentu ada endoskopi, CT scan, X-ray, radioterapi, masih banyak lagi. Terus ada di bidang energi seperti penemuan energi listrik, penemuan pembangkit listrik, penemuan energi radioaktif. Jadi adik-adik bisa menikmati listrik, internet saat ini itu kan pasti ada pembangkit listriknya lah,
itu pembuatannya menggunakan generator lah. Generator itu kan menggunakan konsep-konsep dalam fisika. Seperti bahkan dalam bidang pertanian pun masih menggunakan konsep fisika, seperti penggunaan pompa air, yaitu terus penggunaan radiasi. Nah, kalau penggunaan radiasi ini di bidang teknologi pertanian modern. Jadi sekarang jika ada hama di sawah itu, kalau dulu kan, kalau sekarang biasanya umumnya kan disemprot pakai insektisida, obat hama. Nah, tapi kalau di pertanian modern itu sudah menggunakan radiasi untuk membasmi hama. Nah, seperti itu. Nah, tentu banyak sekali kan. Nah, ini adalah akhir dari perjumpaan kita, atau akhir dari penjelasan saya tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.